Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Suswanti Respatini Tias, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan bab faktor-faktor penyebab korupsi yang kami ambil dari buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi edisi revisi sebagai bahan referensi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 10. Yang pertama saya, Selviana Dwi Pramudita. Yang kedua, Tantri Devi Andriani. Yang ketiga, Vika Sintia Milasari. Yang keempat, Windy Cahya Putri. Sebelumnya ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama, faktor penyebab internal meliputi aspek sifat tamak. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, ada moral. B. Faktor penyebab eksternal. Yang pertama, aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek organisasi. Yang terakhir ada faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Menempatkan korupsi sebagai masalah keserakahan elit yang telah mencoreng citra bangsa di mata internasional, sangatlah wajar apabila kampanye anti kerakusan dijadikan sebagai salah satu kriminal polis non-punitif untuk memberantas korupsi. Dari banyak faktor penyebab terjadinya korupsi, sebenarnya berpusat pada toleransi terhadap korupsi. Lebih banyak wicara dan upacara ketimbang aksi dan empati terhadap perilaku anti korupsi. Sebagai langkah awal bergerak menuju pemberantasan korupsi yang real, untuk itu penting bagi kita mencermati faktor penyebab terjadinya korupsi. Sebenarnya korupsi tidak hanya dalam bentuk tindak pidana korupsi, tetapi termasuk di dalamnya adalah perilaku korup atau tindakan koruptif. Kemudian ada penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, yang terdiri dari aspek moral, misalnya adalah lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sifat atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transportasi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendorong perilaku anti korupsi. Kemudian A. Faktor penyebab internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi: yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu yang terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Cinta kepada dunia, yaitu harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum. Tamak harta adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya yang dipicu oleh cinta harta secara berlebihan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tapi serakah. Yang kedua ada gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal ini tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang ketiga, moral. Seseorang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif,
dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Kemudian B. Faktor penyebab eksternal. Yang pertama ada aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga, di mana keluarga secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi, yang berdampak pula pada korupsi dalam sebuah organisasi seringkali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk. Mencermati realita yang demikian, maka sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi antara lain: A. Nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. B. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah negara, padahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya, akibat korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas misalnya. C. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. D. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. 2. Aspek politik. Semakin maraknya praktik korupsi di negara ini tidak hanya karena inkonsistensi internal dalam peraturan perundangan yang menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan lembaga penegak hukum, juga tidak seluruhnya karena disadari atau tidak sebenarnya korupsi dipahami seolah mendarah daging dalam sebuah bangunan dan mata rantai birokrasi serta hubungan-hubungan politik dan ekonomi dalam berbagai level. Situasi demikian di tanah air dengan sangat jelas memperlihatkan tragedi keadaban. Keadaban sangat bertentangan dengan keadilan, keadaban, dan kemanusiaan. Pendapat Raharjo 2003 bahwa kontrol sosial adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Dari segi moral politik, kontrol sosial terhadap pejabat publik bukanlah persoalan boleh atau tidak boleh, tetapi suatu keharusan. Asumsi dasarnya adalah bahwa sebuah negara demokrasi harus menjunjung tinggi moralitas politik, yaitu pemerintah merupakan pelaksana kehendak rakyat. Dalam segi ini adalah hal yang sangat wajar kalau rakyat meminta penjelasan dan penanggung-jawaban seorang penjabat publik, apalagi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan. Hak rakyat mengevaluasi pemerintahnya merupakan kesadaran tentang pentingnya akses bagi sebanyak mungkin rakyat untuk ikut terlibat dalam segala hal yang menyangkut kepentingannya sebagai pemilik negeri. Di sini, rakyat untuk memperoleh ketidakberesan penyelenggaraan negara yang karena satu dan lain hal dianggap merugikan adalah suatu yang sah. Rakyat berhak menggunakan berbagai saluran, baik lembaga perwakilan formal DPR atau MPR maupun saluran informal seperti ICW. Dengan demikian, aksi ICW membongkar dugaan suap dan korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah merupakan wujud kesadaran sehingga aksi atau lebih tepat kontrol publik yang dilakukan ICW mestinya diabadikan sebagai tonggak pembersih korupsi, bukan harus ditanggapi sebagai penyerangan terhadap wibawa pemerintah. Klitgard 1988 mendefinisikan korupsi sebagai suatu bentuk pembayaran ilegal
kepada agen publik untuk memperoleh manfaat yang mungkin tidak pantas atau penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi menjadi sebuah fenomena global yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Keadaan yang demikian itu tentu harus diakhiri. Seluruh komponen bangsa harus bahu-membahu membangun komunitas cinta kasih dalam rangka bebas korupsi, komunitas masyarakat yang dihuni anak-anak negeri yang memiliki empati, terdorong memberi yang terbaik bagi bangsa, mampu mempraktekkan kebajikan, selalu hidup terhormat, pantang melukai orang lain, tidak menahan apa yang menjadi hak orang lain, serta murah hati dan cinta sesama. 3. Aspek hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal ini yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Ada 5 unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni yang pertama, faktor hukum itu sendiri, yang kedua, faktor aparat penegak hukum, yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat, faktor masyarakat, dan yang terakhir, faktor budaya. Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penerapan hukum. Oleh karena itu, sampai derajat tertentu, mutu sesuatu peraturan akan menentukan proses penegakannya. Van Dorn berpendapat bahwa tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada pelaksananya untuk menambahkan atau menafsirkan sendiri dalam konteks situasi yang ia hadapi. Menyangkut faktor aparat, berarti berbicara tentang faktor manusia yang akan menerapkan hukum tersebut. Menurut Van Dorn, terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia, yaitu yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada asal-usul sosial, yang ketiga ada kepentingan ekonomi, keempat keyakinan politik, dan pandangan hidupnya. Menurut Friedman, lembaga-lembaga hukum sebagai lembaga modern yang disusun secara birokratis tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersifat rasional ekonomis, yakni berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri, serta berusaha menekan semaksimal mungkin beban yang menekan organisasi. Ada analog dengan skema teoretis. Secara lebih operasional dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang potensial menghambat proses penegakan hukum dapat berasal dari beberapa sumber, yakni yang pertama ada aturan hukum itu sendiri, yang kedua ada aparat penegak hukum, yang ketiga ada sarana dan prasarana, organisasi kelembagaan hukum, dan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum utamanya terhadap korupsi haruslah komprehensif. Komponen regulasi atau perundang-undangan akan dipengaruhi oleh komponen struktural atau aparat hukum, dan komponen kultural atau budaya hukum masyarakat. Suatu kenyataan yang biasanya bersifat spesifik tidak selalu bisa dipasang secara tepat dalam bingkai suatu aturan yang biasanya sangat umum. Selain itu, kenyataan yang terjadi bukanlah kenyataan hitam putih. Tidak jarang dalam dunia real harus menghadapi kenyataan dan keadaan di mana pertimbangan benar salah berdasarkan aturan hukum tidak selalu menolong. Kenyataan atau keadaan di mana keputusan harus diambil dengan amat memperhitungkan konteks yang ada. Yang keempat, ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Faktor
Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Pembangunan ekonomi melalui pendidikan, adanya kelas penciptaan kelas menengah ditemukan sebagai penentu terkuat untuk mengurangi korupsi di banyak studi. Ini menurut Reisman pada tahun 2000 dan Paldam pada tahun 2002. Pada tahun 2006, Blackburn et al. Mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai oiling the well untuk birokrasi. Kadang korupsi juga dapat bermanfaat bagi perekonomian. Yang kelima, aspek organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem organisasional lingkungan masyarakat. Organisasi menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi atau tunggal 2000. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi A. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. B. Tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar. C. Kurang memadainya sistem akuntabilitas. D. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Terkait dengan itu, M. W. Porter 1984 menyebut 5 fungsi penting dalam tujuan organisasi atau organizational goals. 1. Focus attention atau perhatian yang fokus. 2. Provide a source of legitimacy atau menyediakan sumber legitimasi. 3. Affect the structure of the organization atau mempengaruhi struktur organisasi. 4. Serve as a standard atau pelayanan standar. 5. Provide clues about the organization atau memberikan petunjuk tentang organisasi. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman atau praktis bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian, tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan berbagai tata cara dalam kelompok. Ia berfungsi untuk membantu para anggotanya menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan. C. Faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi apabila dielaborasi dalam konsep atau teori. Biasa dikenal dengan teori John atau John Theory yang dihadirkan oleh Jack Bologna atau Bologna 2006 yaitu 1. Greedy atau serakah. 2. Opportunity atau kesempatan. 3. Need atau kebutuhan dan exposure atau pengungkapan. Serakahan dan kebutuhan merupakan faktor internal, sedangkan kesempatan dan pengungkapan merupakan faktor eksternal. Dalam banyak hal, koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportunity merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seorang untuk melakukan kecurangan. Need yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang diharapkan memberikan efek jerah bagi pelaku maupun orang lain. Dalam perspektif teori lain, cultural determinism sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim atau 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Solidaritas
terbatas sosial itu sendiri memang merupakan unit abstrak. Emil Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Dalam psikologi ada dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu teori Medan dan teori Big Five Personality. Menurut Levin, dalam Sarwana 2008, teori Medan adalah perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian dan lingkungan, atau dengan kata lain lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan yang ada padanya. Teori yang kedua adalah teori Big Five Personality. M. Costa dan M. Craig dalam Fast and Fast 2008, Big Five Personality merupakan konsep yang mengemukakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari 5 faktor kepribadian, yaitu extraversion, agreeableness, neuroticism, openness, dan conscientiousness. United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 membuat sejumlah rekomendasi untuk melawan korupsi. Beberapa di antaranya penting diperhatikan dalam upaya kita memberantas korupsi di tanah air, karena kita belum maksimal melakukan semua itu. Pertama, memberantas korupsi tidak hanya terbatas pada pelanggaran korupsi, tapi juga pelanggaran penyuapan transnasional, penyuapan pengurangan pajak, transparansi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, bantuan hukum yang saling menguntungkan, anti-money laundering, dan pemulihan aset. 2. Terkait dengan money laundering, perlu melembagakan regulasi domestik yang komprehensif dan rezim pengawasan terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank, termasuk orang dan badan hukum yang menyediakan sektor formal atau informal untuk transmisi uang atau barang hasil kejahatan. Ketiga, semua administrasi, regulasi, penegakan hukum, dan badan lainnya yang diperuntukkan bagi upaya pemberantasan korupsi harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan pertukaran informasi pada tingkat internasional dan nasional. Keempat, dalam mempersempit ruang korupsi, maka perlu program nyata untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan integritas dunia peradilan. Kelima, dalam sektor swasta, perlu upaya peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan entitas swasta, kontrol internal akuntansi yang tepat, membangun kerangka kerja pengawasan yang tidak layak bagi institusi keuangan, mempromosi transparansi di antara entitas swasta, pencegahan penyalahgunaan prosedur publik yang mengatur entitas swasta, dan melaksanakan pembatasan terhadap aktivitas profesional dari mantan pejabat publik. Baik, itulah paparan dari tugas kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.